Mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah, kita menikmati akan hadirat Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang berasal darinya, segala kasih karunia akan berlimpah di dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan Mazmur pasal 23, ayat 5-6, sebagai sebuah dasar bagaimana kita mengalami segala berkat yang datang dalam Tuhan, di dalam ruang ibadah ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari bersama-sama, saya mengundang saudara untuk kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami siap untuk menerima segala berkat yang Engkau telah sediakan di dalam ibadah ini. Kami terbuka hati kami, untuk kami diterobos dengan sinar kemuliaan-Mu, dan segala kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membacakan pengakuan iman rasuli. Kita membaca dengan segala orang percaya, di segala tempat dan di segala abad, yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat menikmati ibadah. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita datang dan duduk di hadirat-Nya. Di waktu-waktu teduh ini, mari kita berdoa dan akui segala dosa kita. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang adil dan setia. Ia akan mengampuni segala dosa kita jika kita mengakuinya. Saat ini mari kita datang, kita sembah Dia, karena sangat besar anugerah-Nya yang boleh dicurahkan bagi kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was
telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkannya dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 5 ayat 8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih
Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat GKPJ Depok, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kembali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sejak September tahun ini, tema-tema khotbah di kebaktian umum adalah berkaitan dengan question by God. Berkaitan dengan tema-tema pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah. Di dalam proses belajar mengajar, mengajukan pertanyaan adalah suatu metode mengajar yang paling efektif. Karena dengan mengajukan pertanyaan, maka mahasiswa dipaksa untuk berpikir dan mencari jawabannya. Hal yang sama juga tak kala kita memikirkan tema Allah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, maka kita distimulus untuk memberikan jawaban yang tepat adanya. Nah, kalau kita pelajari Alkitab, memang Tuhan seringkali memakai pertanyaan-pertanyaan di dalam pengajar umatnya. Misalnya, Tuhan Yesus dalam pengajarannya pun seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Namun, kalau kita pikirkan dengan baik-baik, bahwa tidak semua pertanyaan diajukan oleh Tuhan itu bisa dijawab, atau bahkan ada jawabannya. Misalnya, di dalam Matius 16:26, Yesus pernah mengajukan satu pertanyaan seperti demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab, tidak mungkin dijawab, betul? Karena apalah artinya engkau mendapat seluruh dunia ini tetapi engkau sudah mati, engkau sudah kehilangan nyawamu. Ini semacam pertanyaan yang bersifat retorik. Saudara-saudara yang kekasih, ini sangat menarik, saudara. Nah, pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Allah kepada Yesaya. Dan saya percaya bahwa pertanyaan ini juga diajukan kepada kita, yaitu siapakah yang akan kuutus? Saya kira tema ini, pertanyaan ini juga sering kita dengar, dan kita juga bersiap sedia untuk menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Menarik saudara bahwa tema ini adalah merupakan rentetan khotbah yang terakhir berbicara tentang question by God. Biar melalui tema ini kita benar-benar dipersiapkan, dan hari ini kita menjawab dengan sebuah keyakinan yang kokoh, berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Nah, pertanyaan ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dari pertanyaan ini, saya memikirkannya seperti ini. Bahwa dari pertanyaan Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Saya mengajukan dua pertanyaan lagi, saudara. Dan dua pertanyaan ini begitu penting adanya. Dan jawaban daripada dua pertanyaan yang akan saya ajukan, saudara, itu akan menentukan jawaban kita. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Atas dasar apa? Atas keyakinan apa? Apakah pegangan kita sehingga kita berani menjawab Tuhan, ini aku, utuslah aku. Nah, dua pertanyaan yang saya akan ajukan adalah, yang pertama, siapakah yang mengutus? Yang pertama, siapakah dia yang mengutus? Pertanyaan yang kedua adalah, diutus kepada siapa? Pertanyaan yang kedua adalah, diutus kepada siapa? Nah, saudara yang kekasih, dengan mendapat jawaban dari dua pertanyaan ini, dan setelah itu kita menjawab Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya percaya bahwa jawaban kita, respon kita kepada Tuhan
bukan sesuatu yang tergesa-gesa ataupun sesuatu yang mendadak, sesuatu yang hanya semacam semangat sementara saja. Tetapi kita betul-betul dengan satu keyakinan, dengan satu alasan, dengan satu motivasi yang sangat tepat untuk berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Maka pertanyaan yang pertama yang akan kita jawab, siapakah yang mengutus? Siapakah yang mengajukan pertanyaan ini? Siapakah yang mengajukan pertanyaan ini kepada Nabi Yesaya? Kalau kita memperhatikan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-13, saya harap Bapak Ibu Saudara sementara mendengarkan firman Tuhan ini, Alkitab ada di tangan saudara dan terbuka. Karena kita akan melihat apa kata Alkitab melalui bagian ini. Kalau kita kembali kepada pasal ke-6 ayat 1 sampai yang ke-2, di sana dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan Allah, Dia yang duduk di atas tahta yang menjulang tinggi, Dialah yang menampakkan diri kepada Yesaya dan mengajukan pertanyaan itu kepada Yesaya. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Artinya saudara, siapakah yang mengutus kita pergi saudara? Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, saudara. Ayat 1 pasal yang ke-6 Yesaya di sana mencatat, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Saudara, sebuah penglihatan yang Yesaya lihat, satu kemuliaan yang Tuhan nampakkan kepada Yesaya. Dan di situ ada serafim yang sedang melayani Allah yang duduk di atas tahta. Dan Alkitab mencatat dengan jelas kapan penglihatan itu. Penglihatan itu terjadi pada saat tahun di mana matinya Raja Uzia. Saudara, dicatatkan dengan demikian jelas di dalam sejarah orang Israel. Berarti dari sesuatu hal yang sungguh-sungguh terjadi, saudara. Karena tercatat dalam sejarah. Kalau kita lihat siapakah Raja Uzia, di dalam lebih jelasnya saudara bisa lihat dalam 2 Tawarik pasal 26, saudara. Raja Uzia adalah seorang raja yang awalnya sangat berhasil, saudara. Seorang raja yang banyak melakukan terobosan di dalam pemerintahannya, saudara. Banyak kemajuan yang dia capai. Dia bongkar tembok Gad, dia kalahkan orang-orang Filistin, saudara. Dia mendirikan menara yang tinggi di Yerusalem, bahkan di padang gurun, saudara. Dia menggali banyak sumur, lalu ada begitu banyak kebun anggur yang subur, saudara. Lalu dia mempunyai tentara militer yang sangat lengkap, saudara. Namun sangat disayangkan, tengah-tengah keberhasilan kesuksesannya, saudara, dia yang begitu sombong, dia menjadi tinggi hati dan mulai berubah setia kepada Allah Yehova. Satu dosa yang sangat fatal yang dilakukan oleh Raja Uzia adalah apa? Tak kala dia sendiri masuk ke bait Allah dan dia sendiri membakar ukupan kepada Tuhan. Padahal kita tahu siapakah yang boleh masuk ke bait Allah dan membakar ukupan itu? Mereka adalah imam-imam Lewi, para imam yang boleh membakar ukupan. Raja sekalipun tidak boleh, saudara. Akhirnya dengan sangat disayangkan, Alkitab mencatat dia mati karena tulah Tuhan. Saudara kekasih, dari bagian ini memberitahu kepada kita, Alkitab memberikan begitu kontras. Yesaya mendapat penglihatan itu pada saat di mana Raja Uzia mati. Dan di sini memberitahu kepada kita, saya mengertinya begini, bahwa Uzia mati, dia Raja Yehuda, tetapi sebenarnya yang berkuasa, yang menjadi raja di atas segala raja adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Alkitab sering mencatat generasi berganti generasi, kerajaan jatuh bangun, raja naik turun, tetapi Allah tetap berkuasa di atas alam semesta ini. Saudara percaya akan hal ini?
bahwa Tuhan yang hari ini kita sembah dan percaya adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berotoritas atas sejarah umat manusia. Saudara, sampai di sini saya mengingat kembali di tengah-tengah pandemi sampai pada hari ini yang masih belum reda, dan kita pun tidak tahu masa yang akan datang seperti apa. Awal-awal pandemi terjadi di negara Tiongkok. Saya sering kontak dengan teman-teman rekan kerja di sana. Dan ada satu ayat yang setiap kali saya kontak mereka selalu mengucapkan dan memakai WeChat mengirimkan berita kepada saya. Satu ayat yang saya temukan dari begitu banyak teman-teman yang terus-menerus mengucapkannya, yaitu di dalam Mazmur 29 ayat ke-10. Di sana mengatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Mandarin menerjemahkan seperti ini: Hong shui fan lan zhi shi, Yehova zuo zhe wei wang, Yehova zuo zhe wei wang, zhi dao yong yuan. Yehova zuo zhe wei wang. Tuhan yang bersemayam di atas tatanya. Dia yang terus bertata dan dia bersemayam untuk selama-lamanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bukankah ini memberikan sesuatu penghiburan dan kekuatan bagi kita? Dunia boleh bergejolak, apapun boleh terjadi, tapi mari kita percaya satu hal, bahwa Dia yang mengutus kita pergi, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah Raja segala raja. Raja usia mati, Raja Israel, Raja Yehuda boleh terus berganti, tapi Raja, Dia segala raja, Allah Yehova itu, Dia tetap memegang pimpinan adanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa hari ini Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa. Ini hal yang pertama, saudara. Siapakah Dia yang mengutus kita? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Hal yang kedua, saudara, siapakah Allah yang mengutus kita itu? Kalau kita terus membacakan di dalam ayat yang ketiga, pasal yang ke-6 Yesaya, di sana katakan, para serafim itu mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4, maka bergoncanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu Yesaya berkata demikian, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, melalui bagian ini kita mengenal bahwa Allah yang mengutus kita, Dia adalah Allah yang Maha Kudus adanya. Bagian ayat yang ketiga, 3 kali seruan dari para serafim, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, banyak penafsir Alkitab mengatakan di dalam Perjanjian Lama, salah satu bagian yang menunjukkan Allah kita adalah Allah Tritunggal, ya, Allah satu adanya, namun ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan dimanifestasikan melalui pujian ini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Allah yang kudus, Dialah yang mengutus kita untuk pergi, saudara. Sebenarnya, saudara, di dalam tradisi orang Yahudi, mereka pun sangat tahu dan percaya tidak ada seorang pun boleh melihat Allah secara langsung, betul? Maka Yesaya begitu ketakutan dan berkata, celakalah aku, karena aku sudah melihat Allah. Sebenarnya di sini dia tidak melihat Allah secara jelas secara muka, saudara. Dia hanya melihat kemuliaan daripada Allah, dan dia melihat para serafim malaikat itu melayani Tuhan Allah, saudara. Tapi dia di situ berkata, celaka aku, saya akan mati. Benar, saudara? Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah dan akan tetap hidup, saudara. Mengapa, saudara?
Karena Allah itu kudus adanya, manusia itu berdosa, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, inilah dia Allah yang mengutus kita, bahwa dia Allah yang maha kudus, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari pertanyaan pertama ini, kita mengenal siapakah dia yang mengutus kita. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang maha kudus. Lalu saudara, bagaimana respon kita, saudara? Respon kita jelas bahwa kita hanya bisa bersyukur dan kita tidak akan pernah mengandalkan diri sendiri. Di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita memenuhi panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk pergi menginjili. Saudara, kita bersyukur karena apa? Karena dia yang berkuasa itu, kita langsung merasakan aku adalah lemah dan sangat terbatas. Tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dan Allah yang berkuasa itu mau memakai kita, betul? Siapakah kita manusia? Kita penuh dengan segala keterbatasan, saudara. Tapi Tuhan mau saudara dan saya terlibat di dalam misi rencana yang kekal untuk melayani, untuk menyelamatkan umat manusia, saudara. Respon kita, apalagi saudara, saling bersyukur bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan, saudara. Bahwa kita yang lemah ini, saudara, jangan pernah bisa mengandalkan diri sendiri di dalam kita melayani Tuhan, saudara. Apalagi di dalam melakukan pekerjaan misi daripada Tuhan. Allah yang berkuasa, dia Allah yang kudus, juga harus menjadi isi daripada pemberitaan kita, saudara. Tak kala manusia diperhadapkan dengan Allah yang maha kudus, maka manusia akan segera menyadari bahwa dirinya itu begitu berdosa adanya. Bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya, saudara. Tak kala manusia diperhadap dengan Allah yang maha kuasa, maka manusia tidak ada sesuatu hal yang bisa dia sombongkan, saudara. Kekayaankah, posisikah, jabatankah, saudara, tidak ada sesuatu. Kita tuh begitu lemah adanya. Jangankan di hadapan Allah yang maha kuasa ini, di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, apa daya kita, saudara? Ya, ilmu ekonomi, saintis, filsuf, semuanya berdiam diri, 1000 bahasa. Tidak bisa melakukan apa-apa, saudara. Kita hanya bisa menerimanya, saudara. Artinya kita ini begitu kecil di hadapan Tuhan. Sebab itu tuh, saudara, hari ini kita bersyukur dan kita tidak pernah mengandalkan diri sendiri. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha suci adanya. Saudara, izinkan saya, saudara, untuk menyaksikan bagaimana hidup kami mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Di dalam dia memelihara, memimpin, saudara. Dan di dalam kekudusannya terus memimpin di dalam sepanjang hidup dan pelayanan kami. 2002, saudara, kami ambil keputusan untuk pergi ke China, belajar bahasa Mandarin dan melayani Tuhan di sana, saudara. Sebuah keputusan yang yang cukup berani, saudara. Bahkan tak kala jemaat mengetahuinya, mereka berkata, kamu mah nekat, Pak Philip, ya, seperti itu. Dipikir-pikir memang agak nekat dikit, saudara, ya. Tapi setelah dipikirkan dengan baik-baik, ternyata bukan nekat, saudara. Itu adalah tekad, saudara. Karena kami sudah menggumuli, kami sudah berdoa akan hal ini cukup lama, saudara. Meskipun kami tidak seperti Yesaya, saudara, ya, yang melihat sebuah penglihatan yang spektakuler dan sebagainya, tidak, saudara. Tapi kami yakin betul ini pimpinan Tuhan, saudara. Namun, saudara, apakah semuanya menjadi lancar? Ternyata tidak, saudara. Kami pergi dengan biaya sendiri, saudara. Gereja hanya memberikan sebuah cek 15 juta, saudara. Lalu kami jual semua emas kawin kami, termasuk cincin kawin kami gadaikan, saudara. Kami jual. Supaya mencukupi biaya kami bisa pergi, saudara. Karena saya tidak pergi sendiri. Saya bawa istri dan 2 anak yang masih kecil, saudara. Yang pertama umur 3, yang kedua umur 1, saudara. Jemaat berkata, wah ini mah nekat banget, saudara. Tapi saudara kekasih, justru di dalam keadaan seperti itulah, sepertinya kita sudah tidak ada jalan keluar. Sepertinya hanya satu-satunya jalan adalah kita mengandalkan Tuhan, saudara. Maka kami jalan, saudara. Tidak berhenti di sana, saudara. Karena ingin dapatkan visa pelajar, ya, supaya dapat permit untuk bisa tinggal, saudara. Akhirnya kami harus pergi cek kesehatan, totally check, saudara, check up.
Saudara, apa yang terjadi yang membuat saya begitu sadar, begitu gentar, saudara? Sepertinya saya ingin menyerah, Tuhan ya sudahlah. Atau berpikir demikian, Tuhan kalaupun Engkau ingin ajar saya mengandalkan Engkau, ayah, sampai dipepet, sampai tidak ada jalan keluar. Bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya jalan keluar, saudara. Karena setelah 3 hari, saya pergi ambil cek, saudara, saya dalam keadaan semua baik, saudara. Tapi waktu saya melihat hasil check up istri saya, saudara tahu, pada saat itu saya lagi nyetir mobil, saudara. Saya masih ingat klinik Gunung Sahari, saudara, ya di Jakarta. Itu sepertinya bannya nggak kena tanah, saudara. Seperti melayang. Kok bisa? Karena waktu saya lihat hasil check up-nya, ternyata istri saya hamil 2 bulan, saudara. Wah, saudara, kaget luar biasa. Nggak bisa dipercaya, saudara. Bahwa 2 anak yang masih kecil, mereka sudah bilang saya nekat. Ini 1 lagi 2 bulan di dalam kandungan. Saudara, ini apa, saudara? Nekat kuadrat, ya. Nekat banget, kira-kira gitu ya, saudara. Maka saya nyetir udah seperti melayang aja, saudara. Akhirnya sampai di rumah, kami bergumul, kami menangis di hadapan Tuhan. Padahal tiket sudah ada di tangan, sudah didaftarkan sekolah, rumah sudah dicarikan apartemen untuk ditinggalin. Semua tinggal jalan. Saudara, jalan atau tidak? Saat itulah kami sangat yakin, kami harus tetap jalan, saudara. Karena tidak mengandalkan diri. Mengandalkan diri, saudara, terbatas, saudara. Tidak ada alasan berkata, saya pergi. Tidak ada, saudara. Tapi justru dalam keadaan seperti itulah, kami ambil keputusan untuk jalan, saudara. Saudara, ini baru awal permulaan bagaimana kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan pelayanan kami. Akhirnya, saudara, tidak dapat kami bayangkan, saudara. Kami bisa tinggal melayani Tuhan di sana sekitar 15,5 tahun, saudara. Tidak ada sponsorship dari gereja mana, dari lembaga misi mana. Kami hanya mengandalkan Tuhan dan mengandalkan tongkat yang ada di tangan kami. Yaitu apa yang bisa kami lakukan. Akhirnya istri harus sambil mengajar jadi dosen bahasa Inggris di universitas. Saya melayani, saudara. Kemudian dukung dari keluarga secara insidental pasti adalah, saudara. Oh, saudara, kalau mau diceritakan nggak habis ya, saudara. Setiap hari kami mengandalkan Tuhan dan mengalami kuat kuasa yang luar biasa, saudara. Saya betul-betul memahami akan hal ini, bahwa Dia yang mengutus aku, yang membuat saya berani berkata, ini aku, utuslah aku, bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha suci adanya. Itu pertanyaan yang pertama, saudara. Pertanyaan yang kedua adalah, saudara, diutus kepada siapa? Kalau kita sudah menjawab siapakah Dia yang mengutus, Tuhan yang maha kuasa, Allah yang suci. Lalu kita diutus kepada siapa, saudara? Di sini Alkitab mencatat dengan begitu jelas. Setelah ayat yang ke-8, Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Lalu ayat ke-9, langsung firman Tuhan datang kepada dia. Pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara, waktu saya membaca bagian ini, saudara, saya terkejut, saudara. Saya kira, ya saya pun akan terkejut, saudara. Setelah dia begitu semangat dengan penuh keyakinan berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Lalu Tuhan berkata, oke, sekarang saya utus. Utus kepada orang-orang yang boleh saya katakan begini, yang tidak mau mendengarkan kau. Jadi saya katakan bahwa mereka punya telinga, hatinya sudah keras, saudara. Mereka melihat, tapi mereka tidak akan bisa menanggap, saudara. Mereka mendengar tapi tidak akan mengerti. Artinya Yesaya diutus kepada suatu bangsa yang tegar tengkuk, yang akan memberontak kepada Tuhan, yang tidak akan pernah mendengar apalagi menerima message yang disampaikan oleh Yesaya. Kepada orang-orang seperti inilah Tuhan mengutus Yesaya, saudara. Wow, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sebuah tugas yang sangat berat, betul.
Bahkan sebuah misi yang boleh dikatakan impossible, saudara. Mission impossible, saudara. Ya, karena sudah diberitahu bahwa orang-orang yang kepada aku utus adalah orang-orang seperti ini, yang keras hatinya, yang tidak mau mendengar, saudara. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya mulai dari pasal yang pertama, saudara, ayat yang kedua di sana kata, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Lihat ya, orang-orang yang kepadanya Yesaya diutus itu melalui bagian ini, mereka tidak lebih dibandingkan daripada lembu. Mereka tidak lebih daripada keledai, saudara. Ya, lembu masih kenal pemiliknya, keledai masih kenal palungannya, saudara. Tapi Israel, anak-anak Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mau mengenal kepada Tuhan. Betapa suatu bangsa yang sangat jahat adanya. Bangsa yang dimurkai oleh Tuhan. Kalau saudara terus bacakan di ayat yang keempat, ya, keturunan yang jahat, saudara. Bahkan di ayat yang ke-10 pasal 1 sana katakan, mereka itu pemimpin-pemimpin manusia Sodom dan Gomora, saudara. Wow, saudara, kita tahu Sodom dan Gomora, ya, dua kota yang dimusnahkan oleh Tuhan karena kejahatan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Alkitab katakan kejahatan mereka sudah sampai ke langit, sampai di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan hancurkan dengan turunkan api dan belerang, saudara. Jadi gambaran-gambaran seperti ini adalah untuk orang-orang di mana Yesaya diutus untuk pergi, saudara. Pasal 5 ayat 2 di sana dikatakan bahwa mereka itu sudah seperti mayat-mayat, seperti kotoran di tengah jalan, saudara. Karena apa? Karena dimurkai oleh Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya pikir begini, saudara. Kalau saja Yesaya tahu bahwa inilah orang-orang seperti inilah yang Tuhan akan utus dia pergi, akankah dia langsung menjawab, Tuhan, ini aku, utuslah aku? Mungkin dia akan pikir-pikir ulang, benar tidak, saudara? Atau hari ini, saudara, saya coba memikirkannya demikian. Jikalau hari ini Tuhan mengutus engkau pergi untuk melayani di satu tempat, dan Tuhan sudah kasih tahu bahwa di tempat itu orang-orang yang sangat jahat, kanibal, orang-orang di situ mungkin akan membunuh kamu, menghancurkan kamu, masih beranikah kita pergi? Atau kita mau melayani satu tempat, lalu di sana itu betul-betul hutan, saudara, tidak ada sinyal, saudara, ya, foto-foto nggak bisa di-upload, saudara, ya. Karena apa? Begitu terpencil, saudara. Masih mau pergi? Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya coba pikir-pikir gini juga, saudara, ya. Jikalau dari awal Tuhan sudah kasih tahu saya bahwa kamu pergi ke China melayani, namun kamu harus siap-siap untuk dikejar-kejar oleh polisi. Kamu akan dicari-cari oleh Badan Keamanan Tiongkok. Kamu akan diinterogasi. Kira-kira saya masih berani pergi nggak? Oh, saudara, kalau dipikir-pikir memang ada ngeri-ngeri sedap, saudara, ya. Mungkin kita akan bertanya-tanya, loh, kok gitu Tuhan? Mungkin kita akan berpikir ulang 1000 kali, apakah saya akan pergi? Ya, Bosu Hengki juga sering datang ke China melayani bersama-sama. Coba tanyakan dia. Dia juga pernah diinterogasi, saudara. Dan saat itu saya tidak bisa menemani karena saya harus menerjemahkan Paul Cole di dalam seminar yang kami adakan di Wuhan, saudara. Akhirnya Bosu Hengki yang harus hadapi sendiri, saudara. Saya juga nggak tahu apa yang dia jawab, apa yang dia omongin, saudara. Kalau Bosu Hengki tahu dari awal bahwa sampai di sana dia akan diinterogasi oleh sekitar 5 departemen, saudara. Ya, imigrasi, departemen keamanan, kepolisian setempat, saudara, Badan Keamanan Nasional, terus satu lagi itu saya lupa di situ, departemen dalam negeri. Kalau kira-kira dari awal dia sudah tahu, akankah dia pergi, saudara? Oh, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, memang, saudara,
Kalau dipikir-pikir semua ini, kita tidak mungkin akan berani. Kita tidak mungkin akan bersedia, betul tidak? Sama saja hari ini saudara, jika engkau diutus untuk melayani seseorang, untuk memberitakan Injil kepada dia, mengajak dia ke gereja dan kenal Tuhan Yesus, dan engkau sudah dikasih tahu bahwa orang ini jahat, dia pasti tidak akan mendengarkan engkau. Bahkan waktu engkau ke rumahnya, dia akan usir kamu, pakai sapu usir kamu keluar, kira-kira gitu. Bahkan dia akan membahayakan nyawamu. Kira-kira engkau mau pergi apa enggak? Atau mungkin ada di antara kita, saudara, di antara jemaat Tuhan, saya dengar banyak dari Singkawang, saudara, orang-orang kek, saudara, yang dulu kita punya kepercayaan kuno itu, saudara, ya, kepercayaan rakyat, saudara, yang hatinya begitu keras. Saudara, kita tahu bahwa waktu kita pergi, saudara, orang-orang seperti ini akan menolak kita. Masihkah kita bersedia pergi, saudara? Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan yang mengutus kita. Ingat, bukan kita yang mengutus diri sendiri, bukan maunya saya untuk pergi, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan misi. Tapi Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang mengutus aku. Artinya begini, siapapun yang akan saya ketemui nanti, Tuhan yang akan hadapi. Amin. Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Tuhan yang akan mengajar kita untuk tahu bagaimana berbicara kepada mereka. Tuhanlah yang akan melindungi kita, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Memang sulit, saudara. Bahkan Yesaya bertanya, sampai berapa lama, saudara? Ayat 11 pasal 6. Berapa lama Tuhan bahwa mereka harus seperti ini, tidak mendengarkan firman-Mu, tidak mau kembali kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Memang sulit dan mungkin lama, saudara. Mungkin kita punya pengalaman, takkan kita mau menginjili seseorang, mengajak dia percaya Yesus, sulit dan mungkin lama. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu ada orang seperti itu. Dia ajak terus, nolak, cari 1001 alasan, saudara. Tapi bersyukur hari ini engkau sudah mengenal Tuhan Allah yang hidup. Dan hari ini Dia yang berkuasa, Dia yang sudah memanggil kamu untuk menjadi anak-anaknya. Dia juga berkata, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang akan kuutus? Bapak Ibu Saudara, maukah kita menjawab, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Meskipun kita tahu tidak gampang, meskipun kita tahu akan lama, banyak kesusahan dan penderitaan, maukah kita pergi untuk Tuhan, untuk melayani orang-orang dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya betul-betul sekali mengalami pertolongan yang luar biasa. Bahwa Dia yang berkuasa mengutus, Dia yang berkuasa terus pelihara hidup kami. Sebenarnya sejak 2014, saudara, ya, saya sudah mulai dicariin, saudara, oleh Badan Keamanan Nasional di sana. Tapi puji Tuhan, Tuhan pelihara. Setiap kali kami adakan camp selesai, polisinya baru tiba. Saya sudah pergi, saudara, selama 3 tahun ini. Akhirnya mereka pun tidak pernah ketemu muka dengan saya. Dan sampai pada akhirnya Tuhan secara agak paksa, saudara. Saya katakan paksa karena apa? Karena saya tanpa persiapan. Bahkan mungkin hati belum bersedia, saudara. Karena berpikir di situ masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, masih banyak pemuridan camp yang harus kita lakukan. Akhirnya Tuhan keluarkan kami dari China. 2017 bulan Juli, saudara, kami tinggalkan China tanpa ada persiapan apapun, saudara. Akhirnya setelah keluar dari sana, saya tidak bisa kembali lagi karena sudah blacklist, saudara, sudah dicekal di imigrasi. Sekali lagi saya coba renungkan bahwa Allah terlalu dahsyat. Dia itu kekuasaannya itu luar biasa. Manusia boleh mereka-reka, manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Amin. Kalau Tuhan berkata tidak akan terjadi apa-apa dengan hidupmu, maka itu pun tidak akan terjadi. Semua di dalam otoritas kuasa daripada Tuhan yang memegang kendali. Saudara, dengan keyakinan seperti ini, saudara, maka kita mempunyai satu motivasi, kita punya satu iman yang kuat untuk berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saudara, engkau bersedia untuk berkata, Tuhan, ini aku, utuslah
Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, respon kita adalah apa? Taat dan setia. Diutus kepada siapa? Kepada orang-orang sangat sulit dimenangkan, keadaan kondisi yang sangat sulit. Tetapi respon kita adalah taat dan setia saja. Lakukan itu, saudara. Yesus berkata kepada hamba itu, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam perjamuan bersama anak domba." Saudara, hari ini yang Tuhan butuhkan adalah setia dan taat kepada perintahnya. Pekerjaan terlalu banyak, pelayanan terlalu banyak harus kita lakukan, bukan? Tidak mungkin selesai, saudara. Tetapi Tuhan tidak meminta kita menyelesaikannya, saudara. Saudara, saya teringat sebuah kisah seperti ini. Ya, seorang yang mungkin kita kenal, seorang bernama Mother Teresa. Ya, seorang yang melayani Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan, kasih sayang, melayani orang-orang yang sakit kusta, mereka gelandangan, ya, mereka yang terpinggirkan di masyarakat, orang-orang yang begitu susah, yang begitu miskin di kota Kalkuta. Dan kita tahu karena dia melayani seperti itu, akhirnya dia dapat hadiah Nobel, saudara. Satu hari ada seorang wartawan senior dari Inggris datang mengunjungi dia, saudara, ingin mewawancarai dia, ingin cari tahu sepanjang hari apa sih yang dia lakukan. Akhirnya satu hari itu sepanjang hari dia ikut Mother Teresa melayani ke gang-gang yang kecil, ke tempat-tempat yang sangat kotor. Dia dengan mata sendiri melihat bagaimana Mother Teresa itu menggendong seorang anak yang kulitnya sudah bulukan, yang begitu bau, mungkin sudah berbulan-bulan tidak mandi. Lalu dia mandikan, dia bersihkan lukanya, diolesin obat dan sebagainya. Dari pagi sampai malam, saudara. Hati yang begitu tergerak. Akhirnya setelah pulang ke rumah, dia mengajukan pertanyaan kepada Mother Teresa. Dia berkata, "Mother Teresa, pekerjaan begitu banyak, orang yang membutuhkan kau begitu banyak. Kapankah engkau bisa menyelesaikannya?" Artinya gini, orang yang mau kau layani begitu banyak, sedangkan kau sendiri, kapankah engkau akan menjadi sukses? Sudah tahu apa yang dijawab oleh Mother Teresa? Ada Mother Teresa menjawab begini, saudara dengar baik-baik. Tuhan tidak memanggil aku untuk sukses, tapi Tuhan memanggil aku untuk setia kepadanya. Wow, saudara, ini sebuah kalimat yang sangat menguatkan saya juga, saudara. Bahwa hari ini yang dituntut dari kita ini apa, saudara? Bukan melakukan pekerjaan besar-besar, bukan kau sudah menjadi terkenal, bukan memberitahu kepada banyak orang bahwa inilah pelayanmu yang begitu luar biasa. Tidak, saudara. Semua itu hanya luar saja, saudara. Tadi yang Tuhan mau dia lihat dalam hati kita. Apakah engkau setia melakukannya? Bahkan setia kepada hal-hal yang kecil sekalipun. Saudara yang kekasih, mari kita bersedia untuk menjawab Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Melakukannya meskipun kecil. Tetapi aku akan melakukannya dengan setia dan taat kepada Tuhan. Saudara, hal yang terakhir yang saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dan sekaligus juga menjadi topik utama daripada tulisan Yesaya dan nubuat-nubuat yang dia sampaikan, saudara. Karena kalau kita baca di dalam ayat yang ke 13 pasal 6, di sana dikatakan setelah Yesaya bertanya, sampai berapa lama lagi? Sampai kapan? Ya, umatmu akan bertobat kembali kepada engkau. Maka ayat 13 Yesaya mencatat demikian. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tanggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tanggul itulah akan muncul tunas yang kudus, saudara. Tunas yang kudus, saudara. Saya mau garis bawahi kalimat ini, saudara, bahwa setelah ini semua, saudara, bahkan mungkin mereka orang-orang Israel tidak mau kembali kepada Tuhan. Ada sisa-sisa pun mungkin akan dihabisi. Tapi ingat, Tuhan tidak akan sama sekali memusnahkan orang Israel. Karena apa? Karena dari sana akan muncul tunas yang kudus itu, saudara. Tunas ini berbicara tentang siapa, saudara?
Oh, saudara, ini luar biasa, saudara. Ya, saya coba cari di Alkitab, saudara. Saya menemukan, saudara, topik tentang sang tunas itu menjadi topik yang dinubuatkan oleh para nabi, saudara. Misalnya, kembali saya lihat di Yesaya pasal yang ke-4 ayat 2. Di sana dikatakan pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Tunas yang akan ditumbuhkan Tuhan. Pasal 11 ayat 1 dan 2 Yesaya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tunas itu akan tumbuh keluar dari tunggul Isai. Isai itu siapa? Bapaknya Daud, betul? Berarti dari keturunan Daud, tunas itu akan keluar, saudara. Coba kira-kira sudah mulai mengerti siapakah yang dimaksudkan oleh sang tunas itu, saudara. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Nah, lebih jelas lagi, saudara. Tumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan ke orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Siapakah yang berlayak menerima nama ini? Tuhan itu keadilan kita. Bahwa dia itu penuh dengan bijaksana, keadilan dan kebenaran, saudara. Tunas itu akan muncul. Yang adil itu bagi Daud. Kemudian yang terakhir, saudara, kalau mau dilihat begitu banyak, saudara, hanya beberapa saja. Yang terakhir dalam kitab Zakaria. Pasal 3 ayat ke-8, dengarlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Hambaku, hambanya Tuhan, yaitu sang tunas. Pasal 6 ayat 12. Yang terakhir, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Namanya Sang Tunas, saudara. Saudara, ini berbicara tentang siapa? Tidak lain dan tidak bukan. Kristuslah Sang Tunas itu. Kristuslah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan para nabi di dalam Perjanjian Lama. Dari keturunan Daud muncul tunas itu. Dialah raja di atas segala raja. Saudara, ini yang harus menjadi inti pemberitaan kita, saudara. Sampai berapa lama? Begitu berat apa yang harus dilakukan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi mari kita meresponinya dengan bagaimana? Dengan penuh pengharapan. Karena begitu sang tunas datang, Allah menjelma menjadi manusia. Kristus Yesus, dia yang mati di atas kayu salib untuk semua manusia. Pada saat itulah dia sendiri akan menarik semua orang datang kepada dia. Saudara kekasih, benar, kita melayani pekerjaan misi sulit. Orang-orang yang kita mau ajak kepada Tuhan tidak mau. Tetapi saudara, mari kita responi. Kita lakukannya dengan penuh pengharapan. Kita sudah bukan seperti pada zaman para nabi. Mereka masih mengharapkan kedatangan Mesias. Tapi kita hidup di zaman perjanjian baru ini. Kristus sudah datang. Sang tunas itu sudah datang. Bahkan dia ada dalam hati saudara dan saya. Bukankah dia akan membuat kita lebih yakin, lebih punya kekuatan untuk pergi melayani. Karena Kristus sudah datang. Dan dia sudah memberikan dirinya untuk umat manusia berdosa. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Karena kita melakukannya dengan pengharapan. Karena sang tunas itu sudah datang di tengah-tengah kita. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Yesaya memang, kitab Yesaya memang luar biasa. Total ada 66 pasal. Pasal pertama sampai pasal 39, saudara, itu boleh dikatakan berbicara tentang nubuat. Boleh dikatakan seperti perjanjian lama, saudara. Ya, mulai pasal 40 sampai 66. Saudara, itu sudah bicara soal pengharapan. Ya,
penghabaran janji-janji Allah digenapi, saudara, seperti dalam perjanjian baru, saudara. Alkitab kita bukankah juga 66 kitab, saudara? Jadi kitab Yesaya itu seperti sebuah Alkitab, saudara. 39 pasal pertama berbuat tentang sang tunas itu. 27 kitab tunas itu sudah datang. Saudara, inilah keyakinan, inilah kekuatan kita. Sehingga hari ini kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian kita boleh berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Bersediakah saudara? Bersediakah engkau berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Utuslah aku untuk melayani. Utuslah aku ikut di dalam bagian pekerjaan pemberitaan Injil. Utuslah aku untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang. Meskipun kita tahu sulit, susah, tapi percayalah, kita sanggup melakukannya. Karena apa? Karena yang mengutus kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Tuhan yang Maha Kudus. Karena yang mengutus kita, sekaligus yang terus mendampingi kita, adalah Sang Tunas itu, Yesus Kristus, Tuhan kita. Biar ini juga menjadi berita kita yang akan kita sampaikan kepada setiap manusia. Sang Tunas sudah datang dari keturunan Daud. Dialah raja di atas segala raja, dia yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Saudara, bersediakah engkau pergi untuk Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita tundukkan kepala dan kita coba responi firman yang sudah kita dengar hari ini. Biar itu bukan hanya menjadi sekedar ilmu pengetahuan, tapi biar itu menjadi sebuah kekuatan, teguran, motivasi untuk kita mau menjawab pertanyaan dari Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk saya? Bapak, Ibu, Saudara, bersediakah engkau berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Bapa, kami bersyukur karena di dalam keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa dan kematian kekal. Bukan hanya itu Tuhan, hari ini Engkau juga mau mengutus kami untuk melakukan pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pergi memberitakan Injil, membawa kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami menyadari tidak gampang. Bahkan ada banyak kesulitan, tantangan, kemungkinan nyawa menjadi taruhan. Tapi biarlah itu tidak akan menghalangi kami, mengejutkan hati kami. Karena kami tahu siapakah yang mengutus kami, yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, dan berita yang kami sampaikan adalah pengharapan kepada seluruh umat manusia. Dialah Sang Tunas itu, Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat seluruh umat manusia. Terima kasih, Tuhan berkatilah jemaat-Mu di GKBJ Depok. Satukan hati mereka demi Injil Tuhan Yesus. Biar mereka terus berkobar semangatnya untuk pergi memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar. Terima kasih, kuat kuasa anugerah-Mu menyertai dan memimpin setiap langkah mereka. Dengar doa kami Tuhan, satukan hati di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari saudaraku, saya mengajak saudara untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati kita selama seminggu ini. Marilah kita dengan penuh sukacita kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita akan bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam sorga, Tuhan kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan apa yang kami berikan, boleh kami berikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena Tuhan telah memberkati kami selama seminggu ini. Tuhan telah memelihara kami, Tuhan telah memimpin kehidupan kami. Tuhan telah memberkati akan usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami boleh tercukupi keperluan kami yang Tuhan cukupkan bagi kami.
Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur juga untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, sukacita, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, senantiasa kami mengucap syukur kepada Tuhan, biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di sini. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudaraku, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa. Pertama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kedua, kita berdoa untuk GKBC Depok. Biar Tuhan akan menolong dan memberkati gereja kita. Ketiga, kita akan berdoa untuk pergumulan jemaat kita. Mari kita bersama-sama kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan telah memimpin kami, memberkati kami, menolong kami sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh berdiri di hadapan tata-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, kami boleh ada dan kami boleh di hadapan Tuhan. Sebelum kami Tuhan jauh mendoakan ya Bapa, kami mohon biar Tuhan ampuni kami. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni dosa-dosa kami. Biar doa-doa kami yang kami panjatkan boleh sampai di hadirat Tuhan. Dan Tuhan boleh mendengarkan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo. Kami berdoa untuk Bapak Ma'ruf Amin yang memimpin akan bangsa dan negara kami ini. Kami mohon biar Tuhan memberikan kekuatan. Kami mohon biar Tuhan memberikan kesehatan yang baik yang daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin akan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para menteri yang membantu Presiden untuk melakukan tugas negara. Biar Tuhan pimpin mereka sehingga mereka boleh mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk melakukan tugas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga tinggi maupun kepala-kepala daerah yang memimpin daerah ya Bapa. Dari yang atas hingga yang terbawah. Biar Tuhan juga akan menolong mereka. Sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka. Mereka boleh diberikan hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Untuk menjalankan tugas mereka. Dengan penuh kesabaran, keadilan. Sehingga kami boleh merasakan kesejahteraan yang mereka berikan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan akan bangsa kami ini yang masih dalam pandemi COVID-19 ya Tuhan. Biar Tuhan kami mohon Tuhan lalukan akan COVID ini yang masih terjadi ini ya Bapa. Biar Tuhan berbelas kasihan. Biar kami Tuhan boleh merasakan akan pertolongan dari Tuhan. Dan kami boleh merasakan akan lawatan Tuhan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk perekonomian yang masih melemah ya Tuhan. Biar Tuhan juga akan menguatkan, memulihkan akan perekonomian akan bangsa kami. Biar para pelaku-pelaku bisnis boleh bangkit dan boleh berjuang untuk menumbuhkan perekonomian kami. Biar Tuhan tolong ya Bapa, Tuhan yang lawat akan bangsa dan negara kami ini.
Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk rumah-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan telah memberkati akan gereja kami, dan kami bersyukur gereja kami juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Bapa dalam sorga, kami serahkan Tuhan pemimpin-pemimpin gereja kami ini. Biar Tuhan sendiri akan menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan hikmat-Mu untuk melakukan dan memikirkan akan masa depan dari gereja-Mu. Kami merencana Tuhan untuk membangun akan gedung yang baru. Biar Tuhan akan menolong, mempersiapkan Tuhan akan setiap kami, khususnya hamba-hamba Tuhan, para majelis maupun panitia pembangunan. Kami juga berdoa untuk sinode yang akan mendukung Tuhan dan pembangunan ini. Biar Tuhan yang akan menolong setiap kami, sehingga kami boleh terus memikirkan akan gereja-Mu ini. Bapa, kami serahkan segala keperluan yang diperlukan, mungkin dana yang diperlukan, biar Tuhan akan mencukupkan. Kami juga berdoa untuk kontraktor yang dibutuhkan, biar Tuhan akan memberikan yang terbaik, sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan akan gereja kami. Kami serahkan rencana pembangunan gereja-Mu tempat ini. Biar Tuhan yang akan menolong. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Saat ini juga kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan akan jemaat-Mu di GKBJ Depok ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami ya Bapa yang bergumul dalam studi mereka. Biar Tuhan tolong berikan hikmat kepada mereka. Berikan kerajinan kepada mereka untuk boleh berjuang dalam studi mereka ya Bapa. Sehingga dalam studi mereka ya Bapa, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui mereka, orang lain boleh mengenal Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemuda dan pemudi yang bergumul Tuhan dan mencari pasangan hidup. Biar Tuhan juga akan menolong mereka ya Bapa. Berikan mereka ya Tuhan pasangan hidup yang baik yang Tuhan pilihkan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Biar Tuhan juga akan mendengar doa mereka. Tuhan akan menjawab dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang bergumul dan mencari pekerjaan atau usaha yang pada saat ini Tuhan yang makin melemah. Biar Tuhan juga akan menolong mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan tunjukkan mujizat-Mu kepada mereka. Sehingga mereka boleh bersandar kepada Tuhan. Dan mereka boleh melihat akan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Bapa pada saat ini sakit ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan yang akan hadir tengah-tengah mereka. Sehingga mereka boleh merasakan akan jamahan Tuhan. Dan boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah sakit mereka. Hanya belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang kami harapkan. Biar Tuhan sendiri akan menolong. Bapa dalam sorga, kami juga ingat akan jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini lemah imannya Bapa. Mungkin selama pandemi ini Tuhan, mereka tidak bersekutu bersama-sama dengan kami di gereja. Namun kami yakin dan percaya, Roh Kudus nantiasa beserta mereka, menggerakkan hati mereka untuk boleh senantiasa taat dan senantiasa mendengarkan akan suara Roh Kudus sehingga mereka boleh dibangkitkan dan mereka boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam iman mereka dan boleh menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa biar Tuhan yang akan menjawab. Biar Tuhan yang akan menolong setiap kami. Kami yakin dan percaya
kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Amin. Saudara, di ujung ibadah kita ini, mari bersama-sama kita menerima berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Mohon segala sumber berkat itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar yang datang dari Allah Bapa, dilimpahkan dalam hidup saudara. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus. Sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Amin.